Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan uji coba ujian sekolah kurikulum irisan 2006 dan 2013. Ini adalah materi pengayaan ke-7 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 pada hari ini, Minggu, tanggal 4 April 2021. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. Romawi 1. Pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Soal yang pertama. Nilai dari 24 ditambah 16 dibagi 4 dikurangi 2 kali 3. Sama dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu beda derajatnya. Berarti kalian lakukan dulu yang pembagian dan perkalian, baru nanti kalian jumlahkan dan kurangkan. Oke. Nomor 2. Hasil dari 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat negatif 4 ditambah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2 adalah. Bilangan pokoknya sama, kalian beresin dulu, berarti yang dikali dan dibagi dulu, baru nanti ditambah. Sedangkan pangkat negatif itu artinya seper. Jadi kalau misalkan 2 pangkat negatif 1 itu sama artinya seper 2 pangkat 1. Oke. Nomor 3. Hasil dari 3 akar 45 ditambah akar 125 dikurangi 7 akar 5 adalah, yang ada di dalam akar kalian kecilkan dulu dengan pohon faktor, kembar 2 keluar 1, baru kalian jumlahkan dan kurangkan. Oke, nomor 4. Perhatikan pola berikut. Banyak segitiga yang terbentuk pada pola ke-9 adalah, perhatikan, pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, dan pola ketiga ada 5, kemudian seterusnya dan seterusnya sampai ke pola ke-9. Oke, kalian bisa manual boleh, tetapi juga bisa pakai rumus suku ke N. Suku ke N adalah A ditambah N-1B. Jadi kalian tentukan dulu A-nya berapa dan B-nya berapa. Nomor 5. Suku ke-40 dari barisan bilangan 5, 8, 11, 14, dan seterusnya adalah, kalian cari dulu selisihnya berapa. Kalau selisihnya tetap dari 5, 8, dari 8 ke 11, dan 11 ke 14 itu tetap, berarti itu disebut beda. Kemudian ada suku pertama. Suku pertama disebut A. Berarti kalian untuk menentukan suku ke-40 pakai rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N-1B. Oke. Nomor 6. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat negatif 5 adalah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau pangkat negatif itu artinya seper. Berarti yang 2 pangkat negatif 3 itu sama artinya dengan seper 2 pangkat 3. Nah, kalian cari dulu 2 pangkat 3-nya berapa, kemudian yang 2 pangkat negatif 5 berapa, kemudian samakan penyebut, baru dijumlah. Oke. Nomor 7. Bentuk sederhana dari 2 per 2 dikurangi akar 2 adalah, ini adalah bentuk akar, berarti kalian harus mengalihkan dengan sekawan dari penyebutnya. Jika penyebutnya 2 dikurangi akar 2, berarti dikalikan dengan 2 ditambah akar 2 per 2 ditambah akar 2. Oke, silahkan sederhanakan. Nomor 8. Rumus suku ke N barisan bilangan 2, 7, 16, 29, dan seterusnya adalah, paling gampang kalian substitusi. Jika N-nya diganti 1, berarti nanti mana yang nilainya sama dengan 2. Jika N-nya diganti 2, mana yang nilainya 7, dan seterusnya. Nanti akan sesuai nilainya. Nomor 9. Dalam suatu gedung pertunjukan, tempat duduk penonton terdiri atas 10 baris. 10 baris.
membentuk barisan aritmatika. Jika barisan keempat ada 27 kursi dan baris ketujuh ada 45 kursi, maka banyaknya kursi baris terakhir adalah, karena di sini terdiri atas 10 baris, berarti 10-nya itu adalah N. Barisan aritmatika N-nya sudah ada, kemudian U4, baris keempat berarti U4 sama dengan 27. Dan U7 sama dengan 45. Jadi kalian terjemahkan berarti U4 sama dengan 27, artinya U4 sama dengan A ditambah N-1B. N-nya kalian ganti 4, nanti disama dengankan 27. Lakukan yang sama dengan yang baris ketujuh, kemudian eliminasi A. Nanti kalian akan ketemu nilai B. Baru setelah itu, substitusi nilai B ke dalam persamaan pertama boleh, kedua boleh, nanti akan ketemu nilai A. Baru setelah itu, kalian bisa mencari banyaknya kursi baris terakhir, berarti yang U10. Oke ya. Nomor 10. Pak Ahmad pinjam uang di koperasi 3 juta rupiah, diangsur sebanyak 10 kali. Jika koperasi tersebut menentukan bunga 8% per tahun, maka besar angsuran tiap bulan Pak Ahmad adalah, pinjaman sebesar 3 juta akan diangsur sebanyak 10 kali dengan bunga persen per tahunnya adalah 8% per tahun. Berarti kalian harus mencari dulu besar bunga 8% kali pinjaman. Setelah ketemu, berarti besar uang atau pinjaman yang harus dikembalikan adalah pinjaman awal ditambah bunga. Nah, karena di sini akan dicicil dalam waktu 10 kali, berarti yang tadi besar pinjaman semuanya dibagi dengan 10. Oke, bisa. Nomor 11. Hasil pengurangan dari A kuadrat dikurangi 2A dari 2 dikurangi 3A kuadrat adalah, kalau hasil pengurangan A kuadrat dikurangi 2A dari, berarti yang belakang dikurangi yang depan. Silahkan dicari. Nomor 12. Penyelesaian Y-1/3 sama dengan Y+1/6 adalah, ini adalah persamaan linear persamaan linear satu variabel, berarti kalian kali silang dulu, kemudian PRGT, pindah ruas, ganti tanda. Bisa. Nomor 13. Jika S adalah himpunan semua X di mana X mulai dari 1 sampai 10, sedang X anggota bilangan asli. Dan A sama dengan 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 6, 10. Maka A dikurangi B komplement adalah, A dikurangi B itu adalah himpunan A yang diambil anggota yang sama dengan B. Sisanya siapa? Kemudian, karena yang ditanyakan adalah A dikurangi B komplement, berarti yang tadi A dikurangi B itu adalah selain A dikurangi B, tetapi anggota S. Bisa. Nomor 14. Jika fx sama dengan ax ditambah b, maka nilai perubahan fungsi fx dikurangi f dalam kurung x ditambah 1 adalah, kalau fx-nya adalah ax ditambah b, berarti kalian juga bisa mencari fx ditambah 1. Jadi x yang di ax itu kalian ganti dengan x ditambah 1. Nanti kalian akan menemukan nilainya berapa. Nomor 15. Persamaan garis yang melalui titik negatif 3,4 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 0,1 dan 1,6 adalah, pertama kali kalian cari dulu gradiennya. Gradien melalui dua titik 0,1 dan 1,6 itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nanti ketemu gradien.
Setelah itu persamaan garis yang melalui negatif 3,4 dengan gradien yang kalian dapatkan tadi adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke. X1-nya berarti yang min 3 dan Y1-nya yang 4. Nomor 16. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 4X ditambah 7Y sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan negatif 1 adalah, ini adalah persamaan linear dengan dua variabel X dan Y. Kemudian kalian, yang persamaan yang kedua silahkan dikalikan dengan 4 paling gampang. Nanti kalian akan ketemu Y-nya. Baru setelah itu kalian substitusi, boleh ke yang pertama, yang kedua, nanti akan ketemu nilai X-nya. Oke, berapa? Nomor 17. Jumlah dua bilangan adalah 20. Bilangan yang satu adalah 6 lebihnya dari bilangan yang lain. Jadi, berapa hasil kali kedua bilangan tersebut? Oke, kita misalkan bilangan satu adalah A dan bilangan keduanya adalah B. Jika jumlah dua bilangan adalah 20, berarti A ditambah B sama dengan 20. Kemudian kalimat yang kedua, bilangan yang satu adalah 6 lebihnya dari bilangan yang lain. Berarti kalian bisa memisalkan A-nya itu 6 lebihnya dari B. Oke, berarti A sama dengan 6 ditambah B. Kemudian yang A sama dengan 6 ditambah B, kalian substitusi ke dalam yang A ditambah B sama dengan 20. Nanti akan ketemu nilai B. Setelah ketemu nilai B, kalian akan menemukan nilai A. Baru setelah itu kalian bisa mengalihkan kedua bilangan tersebut. Oke, nomor 18. Diketahui fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan 3x dikurangi 5. Untuk x bilangan real, nilai A sehingga f dalam kurung A ditambah 2 akan sama dengan nilai f dalam kurung 2A dikurangi 1. Oke, kalian punya fungsinya fx sama dengan 3x dikurangi 5. Nah, di sana ada nilai A-nya fa ditambah 2, berarti x-nya kalian ganti dengan A ditambah 2 untuk yang sebelah kiri. Terus sama dengan F dalam kurung 2A dikurangi 1. Berarti kalian bisa mengganti 3 dalam kurung 2A dikurangi 1 tutup kurung dikurangi 5. Kalian PRGT pindah ruas ganti tanda, nanti kalian akan menemukan nilai A. Oke, lanjut nomor 19. Diketahui sebuah segitiga siku-siku panjang hipotenusanya 15 dan panjang salah satu sisinya 12 cm. Berapa panjang sisi siku-siku yang lain adalah? Oke. Hipotenusa itu artinya sisi miring, ya, sisi yang terpanjang. Kemudian sisi siku-sikunya 12, berarti kalian bisa mencari sisi siku-siku yang satunya. Ini adalah teorema Pythagoras. Insya Allah kalian bisa. Oke, nomor 20. Perhatikan juring lingkaran berikut. Jika jari-jari lingkaran OA, perhatikan OA itu sama dengan 14 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah dalam kurung atau dalam keterangan pi-nya 22/7. Oke, maaf, yang diarsir itu adalah yang bawah, yang A, B, C, D itu yang diarsir. Berarti untuk mencari luas daerah yang diarsir, kalian mencari dulu luas juring AOB dengan sudut pusatnya 45 derajat. Baru kemudian nanti dikurangi dengan luas juring OCD. Berarti jari-jarinya di sana OD sama dengan DB. Jadi OA-nya 14, berarti jari-jari yang kecil OC-nya sama dengan 7. Oke. Kalian kurangi. Nah, rumus mencari luas juring itu adalah alfa itu sudut pusat yang 45 per 360 derajat dikali luas lingkaran. Berarti alfa per 360 derajat kali pi r kuadrat. Oke ya, bisa. Nomor 21.
Sebuah persegi panjang berukuran 18 cm kali 9 cm akan sebangun dengan persegi panjang yang berukuran, ini adalah kesebangunan, berarti kalian tinggal sama denganin, berarti yang 18 per 9 sama dengan berapa per berapa. Oke, cari pilihan yang pas. Nomor 22. Pada gambar di bawah diketahui sudut ACB, ACB itu yang kanan bawah, sama dengan sudut ADE. ADE berarti yang kecil. Jika panjang AD 12, BD 3, EC 24, maka panjang AE, udah sebenarnya itu gampang ya, tinggal masukin angkanya, nanti kalian bisa menemukannya sekaligus. Oke. Nomor 23. Bentuk bangun dari selimut tabung adalah, selimut tabung seperti apa? Kalau kaleng susu dibuka, selimutnya itu berupa apa? Coba praktekkan. 24. Sebuah tabung memiliki jari-jari alas 10,5 cm dan tingginya 20 cm. Luas permukaan tabung tersebut adalah, luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Karena 2 kali luas alas berarti 2 pi R kuadrat ditambah luas selimutnya 2 pi RT. Atau kalau dalam ringkasnya 2 pi R dalam kurung R ditambah T. Oke, silahkan dicari. Nomor 25. Diketahui keliling alas sebuah kerucut 44 cm dan garis pelukisnya 25 cm. Volume kerucut tersebut adalah, keliling alas 44, sedangkan alas kerucut itu berupa lingkaran. Alas kerucut yang berupa lingkaran berarti kelilingnya 2 pi R, 2 pi R sama dengan 44. Nah, kalian akan menemukan R-nya. Setelah kalian menemukan R-nya, karena garis pelukisnya diketahui 25, berarti kalian bisa mencari tingginya dengan teorema Pythagoras. Setelah tahu tingginya berapa, baru kalian bisa mencari volume kerucut, yaitu sepertiga pi R kuadrat T. Oke, bisa. Nomor 26. Gambar berikut adalah sebuah bandul yang terdiri dari kerucut dan setengah bola. Jika jari-jari kerucut sama dengan jari-jari bola sama dengan R, dan garis pelukis kerucut adalah R akar 5, maka volume bandul tersebut adalah, bandul terdiri dari kerucut dan setengah bola. Berarti untuk mencari volume bandul sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut rumusnya sepertiga pi R kuadrat T dan volume bola, setengah bola berarti 2/3 pi R pangkat 3. Karena jari-jarinya ada dan garis pelukisnya ada, berarti kalian harus mencari tingginya berapa, tinggi kerucut. Kalian pakai teorema Pythagoras, baru nanti masuk ke rumus yang tadi. Sepertiga pi R kuadrat T ditambah 2/3 pi R pangkat 3. Oke, ketemu. Nomor 27. Modus dari 94696367879578668. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Kalian bisa memilih 9-nya keluar berapa kali, 4-nya ada berapa, 6-nya ada berapa, 7 berapa, 8 berapa, dan mana yang frekuensinya paling banyak, itulah yang disebut modus. Nomor 28. Perhatikan distribusi frekuensi di bawah ini. Nilai 5 ada 8 orang. Nilai 6 ada 5 orang. Nilai 7 ada 4 orang, nilai 8 ada 7 orang, dan nilai 9 ada 2 orang, nilai 10 ada 3 orang. Median dari data di atas adalah, median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Kalau cara manual kalian bisa mengurutkan nilai 5 ada 8, nilai 6 ada 5 urut, tetapi kalian akan capek sendiri.
berarti lebih baik kalian frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu berarti di bawah frekuensi kalian tambahi frekuensi kumulatif, itu ada jumlah dari frekuensi yang pertama. Misalnya berarti di bawah 8 itu adalah 8 karena baru 8 orang. Kemudian 8 tambah 5 ada 13. Kemudian 13 tambah 4 ada 17 dan seterusnya. Nah, paling kanan, angka yang paling kanan itu adalah jumlah frekuensi. Nah, karena median berarti nilai tengah, berarti harus dibagi 2. Nah, berarti itu yang median itu data keberapa? Udah ketemu, udah ke ciri ya di sana. Oke. Nomor 29. Dalam sebuah kelas, nilai rata-rata kelompok putra adalah 7,2, sedangkan kelompok putri adalah 8,1. Jika nilai rata-rata kelas itu 7,5, maka perbandingan banyak siswa putra dengan siswa putri adalah, oke, kalian perhatikan berarti kalimatnya bisa diperingkas seperti ini. 7,2 kali PA, putra maksudnya, ditambah 8,1 kali putri atau PI akan sama dengan 7,5 kali dalam kurung PA ditambah PI. Ya, kemudian yang kanan kalian keluarkan. Itu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kalian keluarkan, berarti 7,5 kali PA dan ditambah 7,5 kali PI. Nah, sekarang kalian bisa PRGT, kumpulkan yang PA, kumpulkan yang PA, dan kumpulkan yang PI. Nah, nanti akan kalian menemukan perbandingan banyak siswa putra dengan siswa putri. Berarti PA per PI. Nanti kalian akan menemukannya. Oke, nomor 30. Di sana ada grafik. Di sana tahun 2012 itu ada 30 ton, 2013 ada 50 ton, 2014 ada 40 ton, dan 2015 ada 60 ton. Diagram di atas menunjukkan produksi emping setiap tahun di suatu sentra produksi emping. Produksi emping tertinggi terjadi pada tahun, ini kalian pasti bisa. Nomor 31. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan dari data dari 720 penduduk suatu daerah berdasarkan pekerjaannya. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh adalah, di sana ada pedagang 135 derajat, pegawai negeri 60 derajat, pegawai swasta 45 derajat, dan petani siku-siku. Kalau siku-siku berarti 90 derajat. Oke, pertama kali kalian cari berapa derajat yang buruh. Oke, berarti yang buruh adalah 360 dikurangi yang ada di sana. 360 kurangi 135, kurangi 60, kurangi 45, kurangi 90, ada berapa? Baru kemudian kalian mencari berapa yang tadi, berapa derajatnya, per 360 dikali di 720. Oke, bisa ya? Nomor 32. Jika dua koin mata uang dan sebuah dadu dilempar bersamaan, maka banyak anggota ruang sampel yang terjadi adalah, ruang sampel hanya dikalikan. Kalau koin mata uang itu berarti angka dan gambar, berarti ada dua mata. Nah, sedangkan di sana ada dua koin. Kemudian ada sebuah dadu, berarti tinggal mengalihkan aja. Dadu ngerti ada berapa matanya? Oke, harus tahu ya. Nomor 33. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa, 20 siswa suka matematika, 15 anak suka IPA, dan beberapa di antaranya suka keduanya. Jika seorang siswa dipanggil, maka peluang terpilihnya siswa yang hanya suka matematika adalah, ini gabungan dari diagram Venn kemudian lari ke peluang. Berarti kalian cari dulu berapa siswa yang gemar keduanya. Kalian bikin irisan lingkaran atau kurva yang ada irisannya, berarti kalian misalkan X,
Berarti yang kiri itu adalah siswa yang suka matematika, ada 20, berarti kalian tulis 20 dikurangi X. Kemudian yang kanan, yang sebelah kanan dari yang suka keduanya itu adalah yang hanya suka IPA. Oke, hanya suka IPA. Berarti 15 dikurangi X. Nah, jumlahkan semua itu sama dengan 30. Nanti X-nya kalian tahu. Oke. Setelah tahu X-nya, berarti peluang yang suka matematika adalah, nah berapa? Yang tadi kalian menemukan ada berapa yang hanya suka matematika per semuanya, per semua siswa. Oke. Kemudian sederhanakan. Nomor 34, dari setiap pembelian 200 butir telur, terdapat sekitar 10 butir yang pecah. Jika Pak Abidin membeli 60 butir telur tersebut, maka diperkirakan banyaknya telur yang tidak pecah berapa? Oke, pertama kali kalian cari dulu perbandingan senilainya. Jika 200 butir akan pecah 10 butir. Nah, jika 60 butir akan pecah berapa butir? Nah, baru setelah itu kalian bisa mengurangi atau mencari banyaknya telur yang tidak pecah. Jadi dari 60 dikurangi yang tadi itu. Oke. Nomor 35. I1 A kuadrat dikali A kuadrat dikali A kuadrat. I2 A pangkat 3 pangkatkan lagi 2. Kemudian I3 A pangkat 5. Pernyataan di atas yang senilai dengan A kuadrat dipangkatkan 3 adalah Oke, A kuadrat dipangkatkan 3 itu sama dengan A pangkat berapa? Kemudian kalian cari yang I1-nya ada A pangkat berapa, kemudian yang kedua juga A pangkat berapa. Dan ketiganya udah A pangkat 5, mana yang sama, gampang ya. Kemudian nomor 36, hasil dari setengah pangkat negatif 4 dikali 2 pangkat 3 adalah, oke, 1/2 atau setengah itu sama dengan 2 pangkat berapa. Kemudian pangkatnya dikalikan dengan negatif 4. Nah, baru nanti setelah bilangan pokoknya sama, semuanya bilangan pokok 2, kalian bisa menghitung hasil kalinya. 37. 7/1/4/5, maaf di situ 7/1/3/5, kita ralat menjadi 7/1/4/5. Jika dinyatakan dalam bentuk akar adalah, oke, kalian pertama kali bikin pecahan biasa yang 1/4/5 itu sama dengan berapa per berapa. Baru setelah itu kalian bisa membentuk bentuk akarnya seperti apa. Oke, nomor 38. Perhatikan gambarnya. Nah, gambar di atas menunjukkan pola banyak titik yang membentuk segitiga. Banyak titik pembentuk segitiga pada pola ke-20 adalah, oke, sebenarnya itu gampang ya. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6, pola keempat ada 10. Kalian bisa mencari pola ke-20, silahkan dicari. Oke. Nomor 39. Rumus suku ke N barisan bilangan 4, 7, 10, 13, dan seterusnya adalah, oke, kalian cek dulu 4 ke 7 selisihnya berapa, 7 ke 10 selisihnya berapa, dan 10 ke 13. Kalau selisihnya itu sama atau tetap, itu berarti beda atau B dalam barisan aritmatika. Kemudian ada suku pertama itu adalah A, dan untuk rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N-1B. Kalian masukkan A-nya berapa dan B-nya berapa. Nanti kalian akan menemukan rumus suku ke N. Oke. Nomor 40. Dalam sebuah keluarga terdapat 4 orang anak. Umur keempatnya membentuk deret aritmatika. Selisih umur anak tertua dengan umur anak termuda sama dengan 12 tahun. Sedangkan jumlah anak termuda sedangkan jumlah umur anak kedua dan ketiga 24 tahun. Jika anak termuda dimisalkan dengan U1 dan anak tertua U4, maka jumlah umur keempat anak tersebut adalah,
Oke, 4 anak membentuk deret aritmatika. Berarti U1, U2, U3, U4. Sedangkan diketahui U4 dikurangi dengan U1 itu sama dengan 12. Karena tadi bilang selisih umur anak tertua dengan termuda 12 tahun. Nah, kemudian U2 ditambah U3 itu sama dengan 24. Nah, kalian tahu rumus suku ke N adalah A ditambah N-1B. Nah, kalian masukkan kalau U1 berarti apa, U2 berapa, nanti ketemu A-nya berapa. Nah, setelah ketemu A atau umur anak pertama, kalian akan bisa mencari umur keempat anak tersebut. Nah, baru kemudian kalian jumlah umur semuanya. Oke, silahkan kerjakan ujian sekolah kurikulum irisan 2006-2013. Tulis jawaban kalian di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu. Paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.